Sugeng Santen, salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Perkenankan saya menyapa dulu yang kami hormati Bapak Kiai Haji Tahrom selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Surakarta beserta seluruh jajaran yang hadir. Saya sapa juga di sini Pak Zen Asegaf selaku Area Manager Bank Syariah Indonesia Solo. Malun Pak Sampun Rawuh. Saya sapa juga Ibu Uci Handayani selaku Kepala Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dari meja belakang dan beserta seluruh rekan-rekan yang juga hadir dari Bank Indonesia Solo serta Bapak Ibu seluruh anggota Dewan Masjid Indonesia Kota Surakarta yang berbahagia. Ya tentunya bersama-sama kita mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan sore hari ini meskipun cuaca mendung. Tadi sempat ini Bapak Ibu, sempat kita berpikir mungkin kalau nanti yang datang sedikit gitu ya, ruangannya ini apa gelenggangan gitu ya. Tapi alhamdulillah ini yang datang ternyata hampir penuh dan kesempatan sore ini menjadi kesempatan yang baik gitu ya bagi kita semua untuk saling mengenal lebih jauh. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu karena kesempatan sore hari ini Bapak Ibu berkenan untuk rawuh datang ke sini ke Bank Indonesia. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah atau mungkin malah sebagian besar belum pernah mungkin ya masuk ke Bank Indonesia Solo gitu ya, dan ini menjadi ajang silaturahmi untuk saling kenal satu sama lain. Nah Bapak Ibu di kesempatan sore hari ini gitu ya kami tadi sudah banyak diceritakan oleh Pak Yai Tahrom, jadi maturun Pak sudah disampaikan cukup banyak. Memang perkembangan digital itu begitu pesat Bapak Ibu, merambah semua aspek ya. Jadi kalau dulu itu mungkin Bapak Ibu mau melaksanakan zakat, infak, sedekah itu kan kita selalu menyiapkan uang tunai gitu ya. Nah, namun sekarang dengan perkembangan era digital kita semakin dimudahkan. Bahkan sudah banyak tersebar gitu ya gambar stiker kris di mana-mana gitu yang kemudian memudahkan orang untuk bisa memberikan zakat, infak, sedekahnya, yang kemudian ini juga turut membantu perputaran perekonomian tidak hanya di masjid tapi juga kemudian masyarakat di sekitar, karena pengembangan ekosistem ternyata juga kemudian merambah pada ekosistem di sekitar masjid. Beberapa yang sudah ada UMKM dan sebagainya kemudian ikut tumbuh di dalamnya. Nah Bapak Ibu, memang kalau kita melihat perkembangan saat ini kris ini sangat menggembirakan. Ya, salah satunya support dari Pak Zen Asegaf beserta tim di BSI Solo gitu ya yang sama-sama turut mendorong ke arah sana. Tapi juga memang di sisi lain Bapak Ibu, perkembangan teknologi ini ada sisi yang memang harus kita mitigasi. Ada potensi-potensi yang kemungkinan orang itu lalai gitu ya. Misalnya PIN, PIN-nya itu mungkin dibagikan, di-share ke orang lain, atau bahkan mungkin juga kemudian melakukan scan kris itu tapi kemudian tidak tahu bagaimana cara yang baik dan benar. Jadi kalau kita scan kris itu Bapak Ibu, Bapak Billy Menawi sempat itu ya ke warung-warung, kita scan kris mau bayar itu kan pasti muncul nama warungnya, nama merchantnya. Nah sebetulnya prinsipnya kalau kita pakai kris itu kurang lebih seperti kita mau transfer. Kita harus tahu nama penerimanya ini benar atau tidak. Misalnya toko, ya sebutlah Mawar gitu ya, toko Mawar. Nah, tapi kemudian pas kita mau bayar tertulis toko Jelita. Nah ini kan kita harus pastikan kok namanya berbeda. Nah ini yang kemudian edukasi ini menjadi penting. Makanya salah satu nanti mungkin akan disampaikan adalah berkaitan dengan pelindungan konsumen. Karena beberapa pengaduannya masuk itu ternyata ya karena ketidaktahuan. Dan kemudian ya medsos lah, namanya medsos itu kan kemudian sedemikian ininya ya beritanya itu kemana-mana sehingga mungkin karena ketidaktahuan itu kemudian merasa oh ini aku ada penipuan dan sebagainya. Mungkin yang itu juga yang terjadi Bapak Ibu di sini. Mungkin beberapa waktu lalu ketika ada berita yang cukup viral di salah satu masjid yang mau memberikan donasi gitu ya, kerisnya itu ternyata kan ditempeli oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah sebetulnya krisnya itu tidak dipalsukan Bapak Ibu, cuma ada oknum yang kemudian menempelkan krisnya dia itu di krisnya kotak krisnya orang lain. Iya, jadi ya itu memang kemudian makanya tadi pentingnya melindungi data itu. Dan kalau orang misalnya mau melakukan donasi, makanya tadi harus ngecek dulu namanya itu benar atau enggak. Nah mungkin saja karena ketidaktahuan akhirnya sudah main
input PIN dan sebagainya. Kejadian terakhir waktu kami mengadakan acara di Balai Kota juga seperti itu Bapak Ibu. Kami itu kan kalau ada edukasi itu kan ada beberapa games permainan yang kami buat untuk menyemarakan acara. Nah itu ada salah satu bapak-bapak mungkin ya karena sampun sepuh gitu, itu yang seharusnya scan-nya cukup 10 rupiah gitu. Kalau saya nggak salah itu berapa Pak ya? 400 ya? 400.000 Bapak Ibu. Jadi input di HP-nya itu mungkin mungkin didudul-dudul gitu ya. 400.000 terus datang ke kantor kami karena niatannya main games itu kan scan 10 rupiah 5 kali gitu kan dapat hadiah minyak goreng dan sebagainya gitu. Nah ini mungkin karena sampun sepuh sehingga salah dudul input PIN 400.000 melahirkan gitu. Nah, ya ini tapi menggambarkan betapa antusiasnya masyarakat sebetulnya untuk menggunakan transaksi digital, tapi memang harus dibarengi dengan edukasi. Nah mungkin juga Bapak Ibu yang kami perlu sampaikan, perlu tekankan adalah pembayaran non tunai atau digital ini tidak menggantikan pembayaran tunai. Semuanya berjalan beriringan, berdampingan sehingga kalaupun tetap ada yang mau memberikan donasi menggunakan tunai, memang dipersilakan, tidak boleh ditolak gitu sehingga ya ini kalau lihat gambar ya ada yang juga nyemplungin uang kertas gitu. Cuma memang kita harus memastikan cara masyarakat menyimpan uang itu loh Bapak Ibu. Kali ini izin kadang itu uang itu putar-putar diremes-remes nerima gitu langsung masuk. Padahal setiap Ramadan itu kami pasti mengadakan kegiatan salah satunya di MBZ itu untuk melaksanakan kegiatan penukaran uang. Biasanya kami mengajak perbankan, ya mungkin Pak Izan juga ya dari BSI juga kami ajak dengan membuka sekeliling untuk melayani masyarakat menukar uang. Tapi ya setelah terima uang baru gitu ya setelah diterima bahkan ada yang dicoret-coret, ada yang di-stempel ya nanti teman-teman akan sedikit menjelaskan. Nanti mohon waktunya gini Bapak Ibu, bila menarik wonten pertanyaan monggo bebas mawon, artinya nanti pertanyaan berkaitan apapun silahkan diajukan. Sebisa kami jawab kami akan jelaskan itu, dan tentunya ada door prize menarik nantinya gitu ya dari teman-teman untuk penanya-penanya yang aktif bertanya ini. Itu Bapak Ibu, jadi terima kasih matur nuwun, kami akan kolaborasi lebih lanjut dan tentunya di sini Pak Azhar dan tim sudah siap nanti untuk menyambut niatan Bapak Ibu seandainya memang sudah ada yang kemudian langsung keinginan untuk buat rekening dan sebagainya. Kalau memang ada yang belum buat atau sudah ada yang sudah punya rekening tapi belum ada krisnya, bisa nanti dibantu proseskan Pak Zen gitu ya Pak Zen. Jadi ini bukan pertemuan terakhir Bapak Ibu, mungkin nanti kita akan saged pertemuan lagi gitu ya, dan jangan bosan nanti diundang Bank Indonesia gitu. Nah ini titip salam dari Pak Anto Pak Yai. Jadi beliau tadi saya sempat WA sebelum acara, beliau sedang menunaikan ibadah haji, mungkin lancar sampai nanti kembali ke Indonesia perkiraan di awal Juli. Jadi saya di sini mengisi posisi beliau untuk sementara waktu. Makatan mungkin yang dapat saya sampaikan, matur nuwun, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon perkenan Bapak tersebut tetap cepat karena setelah ini akan dilakukan penyerahan Cindra Mata dari Bank Indonesia Solo yang akan diserahkan langsung oleh pelaksana tugas Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo kepada Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Surakarta Bapak Kiai Haji Muhtarom.